Baik, pertama ada mons pubis. Mons pubis yaitu area berbulu di atas vulva, di depan simfisis pubis, melindungi jaringan di bawahnya dan berfungsi sebagai bantalan selama aktivitas seksual. Selanjutnya, ada juga klitoris. Klitoris terletak di bagian atas vulva di depan labio minora. Perannya atau berperan utama untuk kenikmatan seksual karena kaya akan ujung saraf. Selanjutnya, di sini ada urethral opening, terletak di bawah klitoris dan di atas vagina, berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dari tubuh. Baik, di sini juga ada yang lonjong ini, sering disebut vagina. Vagina yaitu saluran yang menghubungkan vulva ke rahim sebagai jalur menstruasi, hubungan seksual, dan kelahiran. Biasanya tempat seksual itu berada di sini ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada labia minora. Labia minora atau ini yang biasanya tuh ada terletak di dalam sini, seperti yang saya tunjuk. Ini adalah lipatan kulit yang lebih kecil dan dalam, terletak di dalam labia majora. Fungsinya sebagai pelindung pembukaan vagina dan uretra serta mengandung banyak ujung saraf. Nih ya teman-teman. Lalu ada di atasnya atau di luar labia minora ada labia majora, yaitu lipatan kulit yang lebih besar dan luar yang mengelilingi vulva. Fungsinya untuk melindungi struktur internal genitalia dan membantu menjaga kebersihan. Lalu ada yang terakhir di sini teman-teman. Kita udah nggak pada asing lagi dengan ini dinamakan anus. Anus itu terletak di belakang vagina dan berfungsi untuk mengeluarkan limbah dari tubuh. Oke, kita akan mempelajari bagian yang internal, yaitu sini saya akan mulai dari vagina terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, vagina adalah saluran yang menghubungkan vulva ke uterus, yang berfungsi sebagai jalur untuk menstruasi, hubungan seksual, dan kelahiran. Selanjutnya akan naik lagi ke serviks. Serviks ini adalah bagian bawah uterus yang menghubungkan dengan vagina. Fungsinya yaitu mengontrol aliran menstruasi dan melindungi uterus dari infeksi. Oke, kita naik lagi ya teman-teman. Di sini ada permeriterium atau lapisan luar uterus. Fungsinya yaitu melindungi dan mendukung struktur uterus. Selanjutnya juga ada cervical canal, yaitu saluran yang menghubungkan uterus dan servis. Lalu fungsinya yaitu untuk jalur menstruasi juga sebagai kehamilan. Selanjutnya di atas lagi ini ada myometrium, yaitu lapisan otot di tengah dinding uterus yang berfungsi untuk memungkinkan kontraksi selama menstruasi dan persalinan. Oke, selanjutnya ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen ini terletak di sini ya. Ini mungkin seperti jaluran kacang gitu ya. Tapi ini bukan kacang ya, teman-teman. Baik, di sini ovarium ligamen yaitu struktur jaringan yang menghubungkan ovarium dan uterus. Fungsinya memberikan dukungan dan stabilitas pada organ reproduksi. Oke, selanjutnya ada endometrium. Endometrium yaitu lapisan dalam uterus atau yang berfungsi sebagai tempat implantasi embrio dan mengeluarkan saat menstruasi. Oke, kita lanjut lagi. Ada uterus. Nah, ini teman-teman, ini yang warna ini atau yang paling besar ini adalah uterus. Uterus itu adalah organ berongga yang terletak di tengah panggul di antara kandung kemih dan rektum. Fungsinya yaitu sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan dan juga mengeluarkan lapisan endometrium saat menstruasi. Gitu. Jadi kalau hamil itu biasanya ada di sini ya teman-teman ya. Lalu biasanya itu yang paling nggak asing adalah ketika kita menstruasi itu ada di sini pinggir-pinggir ini gitu. Lalu selanjutnya ada uterine fundus. Nih yang seperti lembah ini namanya uterine fundus. Uterine fundus
adalah bagian paling atas dari uterus yang berfungsi menyediakan ruang untuk pertumbuhan janin selama kehamilan. Lalu akan saya lanjut ke tuba Fallopi dahulu. Tuba Fallopi yaitu tempatnya terletak di kedua sisi uterus, ada di kanan kiri uterus, yang menghubungkan ovarium ke uterus. Fungsinya yaitu tempat fertilisasi antara sel telur dan sperma, serta jalur untuk sel telur menuju uterus. Lalu kita pindah lagi teman-teman, kita akan bergeser ke sebelah sini. Ini adalah fimbriae atau tulisannya fimbriae. Ini adalah ujung tuba Fallopi, memiliki struktur seperti jari. Ini ya teman, ya bentuknya seperti ini karena apa adanya aja. Lalu yang ini adalah fungsi dari sini adalah menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium menuju tuba Fallopi. Oke, kita sudah pada organ reproduksi pria, bagian internal atau bagian dalam. Kita mulai dari kandung kemih mungkin ya. Baik, kandung kemih ini menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh, juga berperan dalam menahan aliran urin sampai proses buang air kecil terjadi. Selanjutnya, saya akan geser kepada vas deferens. Vas deferens yaitu saluran yang mengangkut sperma dari epididymis menuju ke uretra selama ejakulasi. Sperma diangkat dari testis melewati vas deferens untuk keluar dari tubuh. Oke, selanjutnya juga ada fascicula seminalis. Fascicula seminalis ini menghasilkan cairan kayak fruktosa yang memberi energi bagi sperma serta membentuk sebagian besar volume cairan semen. Cairan ini memberi nutrisi dan lingkungan yang ideal bagi sperma. Baik, kita selanjutnya turun ke bawahnya lagi, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi menghasilkan cairan yang menjadi komponen penting dari semen. Cairan ini mengandung enzim dan zat yang membantu meningkatkan mobilitas sperma dan melindungi sperma di dalam vagina. Lalu di bawahnya ini ada kelenjar bulbourenetral, yaitu yang berfungsi sebagai menghasilkan cairan praejakulasi yang membantu melumasi uretra dan menetralkan sisa asam dari urin di dalam uretra. Ini mempersiapkan jalur untuk sperma selama ejakulasi. Selanjutnya ada uretra. Uretra kayak mungkin nggak asing ya. Uretra itu ada di tengah-tengah penis ini yang biasanya sebagai alat tempat pengeluaran urin dari kandung kemih serta mengeluarkan sperma dari tubuh selama ejakulasi. Lalu di sini kita lari ke sini ya teman-teman ya. Di sini ada epididymis. Epididymis adalah bagian seperti ini yang ada di sini yang menyimpan dan mematangkan sperma yang diproduksi di testis. Sperma mengalami pematangan dalam epididymis sebelum siap dibuai. Lalu yang bulat ini yang banyak orang menyebut seperti kacang. Ini adalah testis. Testis ini menghasilkan sperma dan hormon testosteron yang berperan penting dalam perkembangan seksual dan membentuk karakteristik pria. Lalu di sini ini yang bentuknya seperti ini. Ini adalah penis. Penis ini organ eksternal yang berfungsi dalam sistem reproduksi pria. Penis mengeluarkan sperma selama ejakulasi dan juga berfungsi untuk proses pembuangan air kecil. Baik, kita lanjutkan lagi kepada organ reproduksi pria yang bagian eksternal. Baik, ini adalah kantung kemih. Kantung kemih sama ya teman-teman dari yang tadi, yaitu berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Juga berperan dalam menahan aliran urin sampai proses buang air kecil kembali. Nah, lalu ada yang lainnya juga, ada vas deferens, kelenjar prostat, uretra, lalu ada testis yang sama juga, ada yang ada di reproduksi pria yang bagian internal. Lalu di sini ada kepala penis. Kepala penis ini adalah bagian akhir dari saluran kemih
yang memungkinkan aliran dari tubuh atau aliran urin dan ejakulasi sperma keluar dari tubuh. Kepala penis juga sensitif karena memiliki banyak ujung saraf yang berperan penting dalam respon seksual dan kenikmatan saat berhubungan intim. Lalu juga ada skrotum yang berfungsi sebagai pelindung dan sebagai pengatur suhu dari testis. Gitu.